merupakan kehendak Allah, maka terjadilah peristiwa itu. Inilah yang kita akan peringati pada malam hari ini, yang tentunya nanti akan diuraikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang tentunya pertama-tama marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah yang Maha Kuasa. Semua yang hadir, karena pada malam hari ini, malam Senin ya, kita tentunya pada bulan akan Januari, kita berada di Masjid Bebak, Desa Jenggi, Kecamatan Terara, Kabupaten Lombok Timur, dalam rangka Isra Mi'raj Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Hadirin kita saksikan, kita simak ya sambutan dari Kepala Desa Jenggi sekaligus kepala atau ketua daripada Masjid Nur Iman Bebak. Dan bagi orang-orang teman kita bergaul dalam kehidupan kita sehari. Nah, ini yang mungkin yang perlu kami sampaikan. Tentunya mari kita ikuti pengajian hikmah Isra Mi'raj ini dengan tekun, dengan tidak berbicara sehingga nanti akan mengganggu daripada rekan-rekan kita yang lain-lain. Oke, kita tenang, hikmah. Insya Allah dia tak panas selalu tidak, karena uang rintis bro. Arah kipas saya ada di salon Pak Bandara, nanti beli kipas atau di atas, mengingat bulan suci Ramadan akan segera tiba, terawih panas, sehingga insya Allah kita akan tambah kipas di atas. Sebenarnya dia mengusulkan AC, cuma kilometer harus ditambah menjadi 2000 kWh. Kita 4 AC, buka 2 belakang 2, cuma kilometer dan pemeliharaannya yang mahal, sehingga usulan Pak mahasiswa IAIH Anjani yang sedang KKN di Desa Jenggi ikut menghadiri Isra Mi'raj Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Mungkin ini yang perlu kami sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya. Wallahu muwaffiq wala ilaha illallah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hadirin yang kami muliakan, saya yang memberikan laporan artis Reno Rusdi ya, dari Sakral Lombok Timur NTB Indonesia. Selanjutnya, marilah sama-sama kita dengarkan pengajian Isra Mi'raj Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam sekaligus doa yang akan disampaikan langsung oleh Al-Mukarram Tuan Guru Haji Ihsan Safar Tiha SSMAP. Kepada beliau kami haturkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Namun dia sudah menjawab
Hadirin peringatan Isra Mi'raj Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam di Masjid Nurul Iman Lebak diuraikan oleh Tuan Guru Haji Muhammad Ihsan Saparudin Kiha SSMAP malam Senin 20 Rajab 1446 Hijriah, tepatnya 19 Januari 2025 Masih. Hadirin, Tuan Guru Ihsan ini adalah terkenal dengan dakwahnya yang mantap. Beliau punya pondok pesantren di Nyerenyem, ya, Rarang, Kecamatan Rare, Lombok Timur, NTB, Indonesia. Beliau adalah pembinaan atau salah satu syekh yang cukup terkenal dari Anjani. Agama bukan sekedar ibadah, puasa sembahyang di atas sajadah, tapi Ustadz Ismail, salah satu pengurus Masjid Nurul Iman Lebak. mencakup hukum. Sadaqallah wa sadaqa rasuluhu sallallahu alaihi wasallam. Yang kita hormati dan muliakan Kepala Desa Jenggi sekaligus Ketua Pengurus Masjid Nurul Iman beserta seluruh jajaran pengurus masjid. Yang saya hormati para asatidz, ustazah, mahasiswi IAIH NW Anjani, Lombok Timur, NTB, Indonesia. adik-adik para mahasiswa Institut Agama Islam Kampung Lombok Timur yang sedang bertugas KKN di wilayah kita di Desa Tinggi. Tamu undangan, hadirin hadirat, jamaah kaum muslimin muslimat, pencinta pengajian yang berbahagia. Kita bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita nikmat yang sangat banyak sehingga tidak bisa kita hitung dengan alat apapun. Malam ini kita diberikan kesehatan dan kesempatan bisa hadir di tempat yang mulia bersama orang-orang mulia, memperingati peristiwa yang mulia terjadi pada orang yang paling mulia, Nabi kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kehadiran kita dalam rangka memperingati hari ulang tahun salat yang ke-1447 diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Selawat dan salam kita haturkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah membawakan kita alat silaturahmi setiap hari kepada Allah Subhanahu wa taala dan alat silaturahmi antara sesama manusia melalui ibadah salat 5 waktu yang merupakan hasil dari Isra dan Mi'rajnya Nabi kita. Mudah-mudahan kelak di yaumil mahsyar kita semua mendapatkan syafaat beliau agar kita semua ngiring guru besar kita Al-Maghfurlah Maulana Syekh masuk surga dengan bimbingan dan syafaat Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Terima kasih kami sampaikan kepada panitia penyelenggara yang telah berhusnuzon kepada
1447 tahun yang silam. Isra Mi'raj terjadi setahun sebelum Nabi kita berhijrah. Di saat Nabi kita berumur 51 tahun, baru 11 tahun beliau diangkat menjadi Nabi. Dalam suasana yang penuh halangan, hambatan dalam mendakwahkan agama Islam. Nabi diuji dengan ujian yang bertubi-tubi. Istri beliau meninggal dunia. Paman beliau yang sangat berjasa dan sangat disayangi juga meninggal dunia pada tahun tersebut, sehingga tahun itu dikenal dengan Amul Huzni, tahun berduka cita. Apa yang kita dapat ambil kalau Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, seorang makhluk yang paling tinggi, yang paling mulia dibanding dengan seluruh makhluk yang ada. Nabi kita lebih mulia dari langit dan isinya, walaupun di langit penuh dengan malaikat yang diciptakan dari cahaya oleh Allah, dinulak dosa malaikat. Tetapi masih lebih tinggi derajat Nabi kita, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dibanding dengan para malaikat. Kemudian begitu tinggi dan mulianya Nabi kita, semakin tinggi derajat kemuliaan seseorang, maka semakin banyak juga tantangan yang dihadapi. Kalau kita masih hanya baru menjadi calon sarjana, kita diuji dilepas dulu untuk membuktikan bagaimana hasil yang kita dapatkan di kampus, kita dilepas di tengah-tengah masyarakat untuk mulai berkarya nyata. Di mana letak perbedaan kampus, dunia kampus dan dunia lepas? Bagaimana perbedaan kita mendapatkan ilmu di kampus dengan ilmu di tengah-tengah masyarakat? Juga mendapatkan ujian. Diuji besok nulis skripsi, diuji. Mau belajar juga diuji. Kita juga berbagai macam ujian. Nah, Nabi kita seorang yang sangat mulia, diuji dengan istrinya meninggal dunia. Kira-kira dengan semua mata senina, kira-kira istri yang paling berjasa, seorang Khadijah yang sangat bakti kepada suaminya, sangat memurah, seluruh harta bendanya diserahkan kepada suaminya untuk kepentingan dakwah Islamiyah. Lamun kita kebalik, kalau Siti Khadijah walaupun hartanya miliknya pribadi diserahkan kepada suaminya untuk kepentingan agama. Namun ibu-ibu masa kini, ibu-ibu zaman modern, dia panjangkan suami dengan kata suami seluruh uang milik istri. Lamun Siti Khadijah miliknya diserahkan kepada suami. Munita makin kepek semama ke milik istri katanya. Sehingga telur-telur bagi kantong eta karena milik istri katanya. Nabi kita begitu besar jasa seorang istri yang mendukung dikala dia susah, yang mendampingi dikala kesepian, yang menghibur dikala susah, yang menyelimuti dikala kedinginan. Di saat Nabi kita diangkat menjadi Nabi, beliau menerima surat
bisa tidak tampil seorang istri yang setia menyelimuti suaminya yang sedang kedinginan. Kira-kira lamun itu dia walau bobok induk ketelihan kesimpul kayak ada kapok sisnina ada kedoyan kira-kira kedoyan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Itu sebabnya Nabi kita walaupun istrinya sudah meninggal dunia tetap dikenang jasa seorang istri yang mendampingi beliau dari sejak mulai mendakwahkan Islam. Siti Khadijah tetap dikenang oleh Nabi, sehingga pada suatu saat Siti Aisyah istri beliau yang cantik, gadis luar biasa cerdasnya, juga bangsawan Quraisy, pernah merasa cemburu. Kurang apanya saya? Aku dadarai nges. Kok masih yang sudah meninggal saja disebut? Saya kesana aku kerja siwah mati. Sampai sempat istri Rasul juga cemburu karena cintanya kepada suaminya. Nah, jasa-jasa dikenang oleh Nabi kita jadi pelajaran. Tidak terkira pecah lupa jasa senina. Lekan nol barang-barang mulai palut nyiur dagang serabi. Lama-lama punya mobil, lama-lama punya duku, lama-lama punya jabatan. Jangan lupa jasa istri. Tidak ada seorang suami yang tiba-tiba menjadi orang hebat tanpa dukungan seorang istri. Karena ulama mengatakan inna wara'a kulli 'azimin al-mar'ah. Setiap ada orang laki-laki yang sukses, setiap ada suami yang sukses, pasti di sampingnya ada istri yang tangguh yang ikut mendukung perjuangannya. Nah, oleh karena itu Nabi kita sangat terkenang dengan jasa istrinya, sangat terkenang dengan jasa pamannya yang telah membesarkan beliau, sehingga beliau sangat susah, sangat sedih menghadapi bertubi-tubi musibah yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tetapi karena beliau seorang utusan pilihan Allah, semua yang dia hadapi, dia berusaha menghadapinya dengan penuh kesabaran, dengan penuh kesadaran. Ternyata di balik Nabi kita yang susah, di balik Nabi kita yang diuji oleh Allah, ternyata karena Nabi kita mampu menghadapi ujian, maka Allah memberikan dia hadiah dengan diundang oleh Allah untuk melaksanakan Isra dan Mi'raj. Maka yang mengundang Nabi kita adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi Isra itu panitia tunggalnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lalu Allah mengajarkan kita, karena Allah itu maha segala-galanya. Allah maha jamil, Allah maha kamal, Allah maha jamal, dan Allah maha jalal. Allah maha agung, Allah maha sempurna, Allah maha gagah dan maha indah. Tidak ada yang mendekati dan menyamai Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah mampu memanggil Nabi Muhammad karena Allah punya kekuasaan bisa mengundang Nabi tanpa pakai HP. Allah mampu mengundang Nabi Muhammad tidak pakai utusan, pakai suara tanpa kabel. Allah Maha Kuasa. Tidak perlu ada HP, tidak perlu ada orang yang mengundang. Tetapi
Allah ingin mengajarkan kepada kita bahwa tatkala ada orang terhormat yang ingin kita undang, yang ingin kita muliakan, maka perlu diutus orang-orang yang mulia untuk mengundang orang mulia. Allah mengutus di saat Nabi kita diundang untuk Isra Mi'raj. Nabi kita tidak langsung ditelepon oleh Allah Subhanahu wa taala. Tidak langsung diturunkan wahyu untuk dipanggil, tetapi Allah mengutus malaikat Jibril alaihissalam, seorang presiden dan raja malaikat di alam langit. Beliau diutus untuk mengundang Nabi kita untuk Isra dan Mi'raj. Karena malaikat Jibril diutus untuk mengundang, maka tanggung jawab orang yang mengundang dari penjemputan sampai selesai. Bapak Tuan Guru ini mendirikan pondok pesantren di selalu mendampingi Pendem Nyerenyem ya. Beliau Mantap menyiapkan di kendaraan Nyerenyem. yang mewah, Muridnya banyak, didampingi orang mulia. para santri dan santriwati pintar-pintar, mudahan dapat berkah hidayah dari Allah Subhanahu wa taala untuk bertakwa pada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Allah Subhanahu wa taala. Amin. Isra Mi'raj itu adalah perjalanan yang penuh dengan nilai-nilai keilmuan. Ibarat adik-adik yang sedang KKN berjalan dari kampus ke desa Jengki untuk apa? Untuk mengambil pelajaran. Bagaimana kondisi masyarakat? Bagaimana mudah dan sulitnya kita berhadapan dengan masyarakat, terutama masyarakat awam, masyarakat ilmuwan, masyarakat intelektual. Ya tentu perjalanan kita diharapkan dapat mengambil ilkibar, dapat mengambil pelajaran. Karena guru yang terbesar, guru yang terhebat adalah pengalaman. Maka mahasiswa dilepas untuk mencari ilmu yang hebat, guru yang hebat melalui pengalaman ber-KKN, kuliah kerja nyata, bukan kuliah kerja tidur. Ya, makanya kita berharap adik-adik yang sedang KKN, karena saya salah satu bagian dari YIH, saya berharap Bapak Muhammad Izharesha, yang bermanfaat, jaga nama baik kampus, Bapak jaga Kepala nama Desa baik Jenggi. alma mater. Jangan Ya. sampai kita yang akan menjadi sambil kita sosial dan dakwah, jangan sampai kita didakwahkan. Jangan sampai kita terdakwah. Jangan sampai kita menjadi Bapak orang Ustadz yang berdakwah. Ismail Kiha Dengan pendakwah Esos. kita menjadi pendakwah. Nah, dalam perjalanan Nabi kita diundang oleh Allah, dengan Allah mengutus malaikat Jibril alaihissalam mengantar, menjemput, mendampingi apa yang harus kita ambil pelajaran di dalam kehidupan kita beragama, bermasyarakat. Kehebatan seseorang yang mengundang tergantung siapa yang dia kirim mengundang. Kehormatan orang yang diundang tergantung dari siapa yang mendampingi dan kendaraan apa yang dipakai untuk berangkat ke tempat undangan tersebut. Kalau saja pengurus masjid Nurul Iman Bebak mau mengundang, tapi dikirim anak kecil ngundang. Hadirin, saya yang memberikan laporan Muhammad Rusdi, Eskepnes, artis Renusdi. Tapi kalau yang mengundang dikirim pengurus masjid, maka itu orang hebat. Karena dia ingin melaksanakan kegiatan hebat, dia undang seseorang yang dia anggap terhormat, maka dia kirim orang yang terhormat untuk mengundang. Lalu orang yang mengundang harus siap mendampingi,
menjemput dan membawakan kendaraan yang sesuai dengan orang yang diundang. Yang diundang ke sini tidak dijemput karena tidak biasa dijemput. Pakai kendaraan sudah ada walaupun jelek. Tapi andai kan saya tidak punya kendaraan, saya dijemput oleh Pak Iskandar, lalu dia bawakan saya Kaisar untuk menjemput saya datang ke sini untuk ngaji. Kira-kira cocok Tuan Guru dijawab si Kaisar atau tidak? Lucu Itu nih. yang dapat kita ambil pelajaran. Jadi Motor Kaisar. minimal ya tersambut orang yang kita diundang. Andai dia menjemput juang yang motor sak cocok saja kepribadian. Tidak dengan sang lite ngaji ngeduki jam muita becak kita terjemput. Nabi mencontohkan kita dalam peristiwa Isra dan Mi'raj. Karena itu kendaraan sangat menentukan. Orang yang mendampingi sangat menentukan. Yang pernah yang undang sekali datang dengan berseluar kontrak Levis Robert, ngadu sepeda motor, nyerang anyang di juru jebak di juru lawak. Pak Tuan Guru tiang kebadak anak dengan mati di balik. Tahu mungkin yang kita kan ada dengan mati. Suruh kapal mungkin karena mikir perutnya yang pada sebelah kita ada dengan mati. Menyujuk boleh sudah ada Levis, entah cintu, Robert, mungkin yang cerita dia kena undang kan, yang kena ada dengan mati, mungkin gihang. Pada sulit dia terlalu karena itu bercerita. Malah cuma kebetulan, bukan dia datang Pak Tuan Guru, limbing, kan yang undang yang kasih mau aja yang kirim, berjalan itu kita kendala dengan hati. Biar sambil ngajak beli lawan, berkelebi kaos, terus sedana robek, lalu punya bercerita kenal dengan mati. Dia yang kali yang terundang dia. Ini yang itu bercerita, lah sili dengan CP, salah sendiri. Nah, itulah gambaran Nabi kita sengaja dikirim malaikat Jibril, pemimpin malaikat di langit, itulah yang dikirim mengundang. Untuk apa? Untuk menjaga kehormatan orang yang diundang, karena Nabi Muhammad itu manusia paling mulia yang berkiriman dengan hebat untuk melindungi. Apa mau terpelajaran? Ya walaupun makin seling ber, bagus, tidak ada salahnya, tapi tetap orang lebih terhormat kalau didatangi. Mendekadu HP ini kena, ada acara. Lagu-lagu datang langsung, kadang-kadang acara yang memang kita mau hadiri bisa dipending, bisa kita rubah, kadang kita ubah menghargai kedatangan orang. Karena Allah Ta'ala doa mampu negadu ya undangan langsung, tetapi perlu juga dikirim. Untuk apa? Supaya orang yang akan datang itu juga merasa dihargai, merasa terhormat. Layak Burda al-Maqullah Maulana Syekh Munarak dengan mundang pengajian. Beliau berkata, belekan nepi, tiang lekan niki, apa keperluannya, tiang mengebuikan, tiang putus mundang melulu. Saya ngutus sida, amat sekene atau ustaz sekene. Apa jadinya si disuruh niki, ya jadi pimpinan pondok pesantren. Tidak apa jadinya dia yang jadi petani. Nah, berarti Maulana Syekh tidak menyalahkan orang yang mengundang. Cukup siapa yang diutus tergambar orang yang mengutus. Dia tahu alat dengan hebat. Dia tahu alat kehebatan.
saya beci ia dimana dengan hebat. Nah, maksudnya menganggap kita kecil, walaupun kita hebat. Tuan guru mengutus pergi lalu mengundang, lalu yang diutus orang yang tidak ada, tidak jadi tokoh di tempat itu, maka maksudnya menganggap dengan si mutus itu tidak bisa menghargai orang besar. Nah, tapi kita harus saling mendapatu. Lagu-lagu kita pada biasa saling terutama kalau kematian ya manfaat HP masih sikit penting. Mendak beda kadang itu bedai bagus lebih-lebih. Namun anak tinggal di keluarga keruan berbadak sebab tidak kemuliaan harap dengan juluan. Namun harap dengan juluan kadang-kadang dekmai tidak batalan dengan sudah berhadap kita hadir kok terbatalan. Nah, untuk keluarga paling tidak ya informasi yang kita dengan HP. Dan orang tahu niat mai angen keluarga tinggal yang datang. Lawak gedung sanggup dengan tidak kepalan tuan guru kira berhubung. Nah, sebab lamun sekali dua parang berhubung maka orang menjadi ya cap bagi kita. Saya undang ada si A, tuan guru si kirang di ngisi itu. Nah, mulai tercap jadinya. Padahal itu karena ada hal yang penting secara Islam harus al-awwal wal-awwal, al-aham wal-aham, yang lebih penting didahulukan dengan dari yang penting. Yang tertib yang duluan kita harus duluan dari bukan ayat belakangan. Nah, kita kembali kepada peristiwa Isra dan Mi'raj ini. Nabi kita diundang untuk berisra dan Mi'raj dalam suasana beliau sangat sedih. Maka undangan Allah ini pertama untuk menghibur hambanya yang sangat susah. Apa mau pelajaran itu? Lamun arah keluarga susah, sunat datang hibur batur punya susah. Ada batur mau musibah, tajurang kedatang hibur dengan si mau musibah. Karena Nabi susah mau musibah, Allah mengirim orang kesayangannya untuk menghibur, dan Allah mengundang beliau untuk dapat kita jaga ibadah salat 5 waktu agar kita setiap hari bersih dari segala noda dan dosa, dan Islam kita, iman kita tetap berada di dalam hati kita dengan kita tetap memperbaharuinya melalui ibadah salat. Kita baca Fatihah untuk semua yang pernah berjasa di masjid ini, terutama orang-orang tua kita, Bapak Tuan Umar, Nina Mama, almarhum saudara kita Mas Wan, dan semua yang telah mendahului kita yang berjasa di masjid ini. Mudah-mudahan selamat dalam kubur, mendapatkan ampunan. Kita yang masih hidup, mudah-mudahan panjang umur kita dalam keadaan sehat walafiat, tetap mendapat bimbingan dan pemeliharaan, sehingga dalam hidup kita dapat kita akhiri dengan husnul khatimah di segala bidang. Bismillahirrahmanirrahim. Kita taat aturan, selesai pengajian kita tutup dengan doa. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbana fa'na bima 'allamtana wa rabbi 'ilmna alladhi yanfa'una bi fadlika wa lana wa qarabatin lana fi dinina ma'a al-muqim sawata rabbi warhamna wa rahmatna tarqabi qawla wa fi'la karama warzuqna kullaha daiman wa akhilna ya ulama نرضى بالخير ونرضى كل شر ربنا أصلح لنا كل الشؤون وأقرنا بالرضا منك العيون واقض عنا ربنا كل الديون قبل أن تأتينا رسل المعلوم واغفر اسر أنت أكرم من شفا ربنا لا تجعل لولينا
منشورا لواء نهضة الوطن وقامنا دائما بنهجك وهي رجالها على السنن وانصرهم بالعزايا والبكاء ربنا يا ذا الجلال والمنى منشورا لواء نهضة الوطن وقامنا دائما بنهجك وهي رجالها على السنن وانصرهم بالعزايا والبكاء ربنا يا ذا الجلال والمنى منشورا لواء نهضة الوطن وقامنا دائما بنهجك وهي رجالها على السنن وانصرهم بالعشايا والبكاء وصلاة الله كأس المصطفى منزل الحق جعلنا والوفاء في كتاب فيه للناس الشفاء وعلى الكرام الشرفاء وعلى الصحب الفاصلين أمرضوا تحت السماء فيها الحصى بما يهمه على معاصي معادي وعلى ذريته وباطنه وظاهره أمرضوا تحت السماء فيها الحصى وأهوال ليس بما يهمه على معاصي ومعادي وعلى ذريته وظاهره أمرضوا تحت السماء فيها الحصى وأهوال بما يهمه على معاصي ومعادي وعلى ذريته وباطنه وظاهره صلى الله وسلم عليك يا رسول الله صلى الله وسلم عليك يا حبيب الله صلى الله وسلم عليك يا شفيع المذنبين اللهم شفع فينا اللهم شفع فينا اللهم شفع فينا ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وادخلنا الجنة مع الأبرار يا عزيز يا غفار يا رب العالمين سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين الفاتحة Demikian laporan yang dapat kami sampaikan. Mohon maaf kurang lebihnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, kita di Nahdlatul Wathon gurun teu piang naik teu barisan Hizbullah arah batur susah terhibur mendatangin isi belayak rame-rame, itu tandanya kita peduli ikut berbela sungkawa belik lalu pahala terhibur dengan susah. Idkhalus surur ala qalbil mu'min shadaqah. Kita hibur batur susah, kita senangi orang yang susah, itu termasuk sedekah tanpa modal. Arak dengan sakit datang jamu, arak dengan baju sakit kita datang berjamu, lagu hendak kesusahan dengan si nunggu. Mun berjamu dengan baju sakit, kebalak si agama memberikan penyusah badak batur informasi lebih menyusahkan lagi. Dia contoh timin datang pejuan keluarga lah pejuan wayang ni nantinya sepenuh lebih ini lalu jauh-jauh ini lebih ini jauh pangkat. Nah berarti kita lalu berjamu terpesusah dengan susah. Mestinya walaupun mungkin kita punya ilmu tahu dengan si sakit ini bareh nak tinggal lagu ndak polos-polos di keluarga ladang ini balik di Jumat nak mati biasa tak terlai batu. Berarti orang susah kita tambah lagi susahnya.
dalam mengambil pelajaran dari Isra Mi'raj, mun dengan susah tanjuran berhibur, lamun dengan butuh bantuan, mun mampu minimal kita membantu dengan cara, membantu dengan suara, membantu dengan ide sehingga longgar. Mula susah dengan kita berikan solusi, dia senang. Itu salah satu hikmah Nabi kita diundang oleh Allah Subhanahu wa taala dalam suasana susah. Kedua, untuk apa Nabi dipanggil? Untuk dipertemukan dengan orang-orang yang pernah mengalami susah-susah pada zaman dahulu. Ketemu dengan Nabi Adam. Nabi Adam susah dikeluarkan dari surga gara-gara iblis. Nabi Yusuf dipertemukan dengan Nabi Yusuf. Nabi Yusuf pernah dituduh mau memperkosa ibu angkatnya Siti Zulaikha. Nabi Musa, Nabi Isa semua mendapatkan ujian-ujian berat. Beliau dipertemukan dengan orang-orang yang pernah merasakan susah. Untuk apa? Untuk menghibur beliau. Dek mesaknya doang susah, kami endah lain susah. Nabi-nabi terdahulu juga susah, diuji oleh umatnya, diuji oleh berbagai macam. Nah maka Nabi kita di samping dia dipertemukan ada sabdai silaturahmi kajak para nabi-nabi sebelumnya sebagai ya curhatanlah, dihibur, hendak susah, kami hendak mengalami apa yang dialami. Ketelu dia dipertemukan dengan datuk moyangnya Nabi Adam alaihissalam untuk menghibur Nabi Adam bahwa anak uainya si paling akhir, cucunya yang paling akhir, dia paling hebat diangkat menjadi Nabi dan Rasul sebagai Sayyidul Anbiya wal Mursalin, menjadi pemimpin para Nabi dan Rasul yang berjumlah 124.000. Nabi kita paling hebat, paling mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ikutlah umatnya menjadi umat yang terhebat. Kemudian yang keempat, hikmah Nabi kita diundang untuk Isra Mi'raj untuk diberikan hadiah. Hadiah yang paling hebat, yakni ibadah sholat 5 waktu. Apa sebab sembahyang menjadi hadiah beliau? Nabi kita mengatakan as-salatu silatun bainal abdi wa rabbi. Sembahyang 5 waktu keturunan Allah Ta'ala, ia tekadu silaturahmi barang Allah bilang jelu bilang waktu, barang ia tekadu silaturahmi barang sesama kita yang berketanjuran sembahyang berjamaah. Salat jamaah sebagai salah satu bukti Allah Subhanahu wa taala senang kepada persatuan dan kesatuan. Allah taala sangat kayun kepada kekompakan di tengah-tengah masyarakat. Yang pada contohan lamun berjamaah sekit jadi imam, si lain jadi makmum. Yang ikut dari awal, yang ikut dari tengah, yang ikut dari akhir juga harus sama-sama mengikuti imam. Apa artinya? Hidup kita di dunia ini punya aturan dalam bermasyarakat. Ada namanya pimpinan. Kalau di negara ada mulai dari presiden sampai kadis sampai RT. Kalau di agama, di organisasi ada namanya pemimpin paling tinggi, pengurus besar sampai ranting, itu tertata, semua punya pemimpin. Maka almarhumlah Maulana Syekh mengibaratkan organisasi yang beliau buat itu ibarat orang sholat berjamaah. Tatkala imam
Maka di dalam kita berorganisasi pun salah kita kalau tidak ikut imam. Kita sholat salah, bahkan batal sholat kita kalau kita tidak ikut imam. Dalam bernegara salah kita kalau tidak ikuti aturan desa, aturan daerah, aturan pemerintah. Itu harus kita ikuti karena kita dicontohkan oleh ibadah sholat. Maka banyak makin dalam Isra Mi'raj mengambil tema. Ada yang mengambil tema dengan memperingati Isra Mi'raj, kita jadikan bangun semangat pribadi yang taat kepada Allah dan berakhlakul karimah. Ada yang mengangkat tema dengan peringatan Isra Mi'raj, kita tingkatkan kualitas ibadah kita, ibadah sholat kita. Bagi macam tema-tema yang diangkat, tujuannya bagaimana kita dalam hidup beragama, berbangsa dan bermasyarakat ini tetap kompak utuh mengikuti pimpinan. Walaupun pimpinan kita ada kekurangannya, tetapi sebagai orang yang dipimpin maka kita harus tahu aturan. Nabi kita orang terhebat, tapi tahu dirinya dikala dia Isra Mi'raj, dia orang diundang. Karena dia orang diundang, maka dia harus ikut bagaimana cara orang yang menjemputnya, protokolernya. Nah, begitu juga kita di dalam acara malam hari ini yang berkuasa penuh yang mengatur kita semua adalah ini protokol yang untuk sendirian. Apa kata dia, itu yang kita lakukan. Suruh ngasar temannya maju, disuruh baca selawat Nahdlatain maju, walaupun Pak Kadus lebih tinggi jabatannya dari protokol. Pak Kades disuruh juga nyambut, ya taat karena Pak Kades tahu malam ini dia orang diatur, dia bukan orang mengatur malam ini. Saya disuruh kita mati karena malam ini kita diatur. Yang mengatur protokoler kita. Begitu juga Nabi kita selama perjalanan Isra Mi'raj dia taat aturan. Tersuruh tidur Nabi. Tersuruh tayak pura, tersuruh turun. Tersuruh jadi imam, maju jadi imam. Disuruh naik tangga Mi'raj. Bapak Tuan Guru Muhammad Ihsan Safarudin KH SSMAP ini beliau sangat dikenal oleh masyarakat terutama di Pulau Lombok ya. Cukup terkenal dengan dakwah-dakwahnya, buka pengajian di mana-mana, ada musibah layatan maupun undangan lainnya. Dalam kegiatan agama Islam dia selalu setia bersama masyarakat, bersama seluruh jamaah ya. Ini adalah salah satu Tuan Guru yang dari Anjani ya, mantap sekali. Mudah-mudahan ada yang mewarisi beliau sehingga ada generasi-generasi yang akan melanjutkan dakwahnya untuk keselamatan masyarakat dunia dan akhirat. Yang menjadi pemimpin, kades,